cerita dari pendengar kita lagi, minta disamarin namanya. Jadi gue samarin namanya jadi Riko ya. Oke. Riko ini asal Denpasar, Bali. Dan Riko ini tuh sering banget ngalamin pengalaman horor, Nat, Moy. Cuman kali ini yang mau diceritain, itu pertama kali dia bisa ngelihat hal-hal gaib. Jadi pertama kali dia bisa ngelihat itu justru pas dia masih kelas 4 SD. Jadi sekitar tahun 2008. Waktu itu Riko ini lagi liburan dan ngunjungi neneknya yang ada di Surabaya. Pas itu neneknya tuh lagi sakit yang bisa dibilang cukup parah. Tapi di situ Riko ngerasain ada yang aneh sama neneknya, Nat, Moy. Setelah 6 bulan lebih cuman bisa baringan doang, gak bisa jalan, gak bisa duduk, dan gak bisa ngomong. Tiba-tiba pagi itu neneknya Riko tuh bisa duduk dan ngomong, walaupun suaranya gak jelas. Dan pas itu neneknya bilang kalau neneknya ini pengen makan rujak buah yang letak jualannya tuh di samping rel kereta api ujung gang belakang rumah. Nah tapi pas Riko sama nyokapnya ini mau berangkat buat beli rujak itu, Riko ngeliat ada sesosok makhluk berjubah putih, mukanya bersinar, dan tinggi besar. Ada di sisi lemari kamar neneknya. Tapi didiemin aja sama Riko. Dia pikir itu perasaan dia aja. Singkat cerita, rujak udah dibeli, neneknya juga udah ngabisin rujak itu. Neneknya manggil semua saudaranya Riko buat ngumpul di kamar. Hal yang gak diperkirakan Riko terjadi di sini nih, Nat, Moy. Neneknya ngomong pelan-pelan. Yang pertama kali dibilang adalah neneknya ini bilang terima kasih karena semua anak-anak beliau tuh bisa kumpul beserta cucu-cucunya. Dan semua tuh ngedengerin pembicaraan si nenek sampai akhirnya si nenek ini minta maaf kalau ada kesalahan semasa hidupnya. Riko dan saudara-saudaranya bingung. Abis itu neneknya nangis sambil bilang, "Nenek pamit ya. Jangan pernah lupa dengan nenek dan tolong sering doain nenek. Nenek pergi dulu, udah ditunggu di depan." Nenek ngomong kayak gitu. Dan di situ neneknya Riko meninggal. Anjir. Bokap nyokap sama saudara-saudara Riko nangis, tapi Riko enggak. Riko nggak nangis. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Karena Riko masih ngelihat neneknya ini ada di depan pintu kamar. Lah. Jadi neneknya udah meninggal nih. Semua orang ngelihat neneknya Riko udah terbaring, udah tutup mata gitu ya, udah meninggal, udah gak nafas. Tapi Riko ngelihat neneknya itu ada di depan pintu kamar, Anjir. berdiri ngeliatin Riko dan saudara-saudaranya. Oh, arwahnya kali ya? Itu dia. Dan di belakang nenek ini ada 4 sosok makhluk tinggi besar, berpakaian putih dan bersinar terang, dengan muka yang gak jelas karena mukanya tuh juga bersinar. Gak lama bokapnya Riko manggil Riko, yang cuman diem mematung gitu di depan kamar buat ngelihat neneknya yang terakhir kalinya. Dan pas Riko abis dipanggil bokapnya, terus dia noleh lagi ke belakang arah pintu, nenek dan sosok putih yang dia lihat tadi tuh udah hilang. Dan setelah itu Riko pingsan. Nah singkat cerita, sesaat setelah sesi pemakaman, Riko ngelihat neneknya ini, arwahnya gitu ya, itu berdiri di sisi pohon kamboja, mandangin Riko sambil senyum. Tapi di situ Riko tuh ya abai aja, karena dia nganggep ya mungkin gue salah lihat kali. Udah 2 minggu tuh Riko sekeluarga di Surabaya, dan akhirnya mereka sekeluarga tuh beralih liburan ke kota Malang. Malang ini adalah kota kelahiran nyokapnya Riko. Pas mau pamitan, semua saudaranya Riko tuh ada di depan gerbang dan ngucapin salam perpisahan gitu ke Riko dan keluarganya. Tapi di depan pintu menuju ruang tamu, Riko lagi-lagi ngeliat arwah neneknya itu ada di pintu masuk ruang tamu. Neneknya mandangin Riko dengan senyuman dan ngelambain tangan ke arah dia. Tapi Riko tuh sadar kalau yang bisa ngeliat tuh pasti cuma dia doang. Karena bokap sama nyokapnya tuh cuma nyautin salam perpisahan dari saudara-saudaranya aja. Gak kerasa kalau bokap nyokapnya nih tahu ada arwah neneknya juga di situ sebenarnya. Singkat cerita udah sampai di rumah saudara dari nyokapnya Riko. Riko manggilnya tuh Pak D dan Bude. Baru 2 hari liburan di situ, ngerasain hal yang aneh, Nat, Moy. Jadi pas itu Riko sama kakak sepupunya dan teman-temannya tuh main bola di lapangan umum dekat pintu masuk lapangan golf di komplek perumahan TNI AU. Dari jam 3 sore mereka main bola sampai menjelang maghrib. Akhirnya semua orang pulang ke rumah masing-masing. Nah di perjalanan pas menuju keluar lapangan umum itu, Riko ngelempar kayak ranting pohon yang kayak bumerang gitu ke arah tumpukan sampah kering di sudut lapangan samping selokan.
kayak Oke. iseng aja gitu. Heeh. Sampai di rumah, Riko mandi, sholat isya, dan abis sholat, punggungnya Riko nih kerasa berat, dan bahkan sampai Riko tuh merinding. Padahal cuacanya pas itu kata Riko tuh nggak terlalu dingin dan rumahnya tuh rame banget, ngumpul saudara-saudara dari nyokapnya. Jam 10 malam, Riko mulai ngantuk, dia tidur lah sama kakak sepupunya yang main bola sama dia tadi. Tengah malam, Riko ngerasa kakak sepupunya tuh bangun dan mau keluar kamar. Riko nanya, "Mas mau kemana?" Terus kakak sepupunya ini jawab, "Ke kamar mandi kok, sebentar kebelet pipis. Kamu tidur dulu aja, Mas nggak lama kok." Lanjutlah Riko tidur. Baru aja Riko tuh narik selimut sampai nutupin setengah badan dia, tiba-tiba Riko tuh ngerasa kaki kirinya dia dipijat, dan yang dia pikir tuh kakak sepupunya mijetin dia. Riko bilang, "Mas enak pijatnya, makasih ya." Tapi nggak ada jawaban sama sekali dari kakak sepupunya ini. Terus pas Riko minta untuk dipijat bagian pundak, di situ Riko mulai kaget. Riko bilang gini, Moy, "Mas, kok besar banget sih tangannya?" Tapi tetap nggak ada jawaban. Dan di situ Riko mulai merinding. Ditanya sekali lagi, "Mas, ini apa sih yang berbulu? Geli tahu di leherku." Dan pas Riko balik badan, ternyata itu sosok gede, berbulu lebat, warnanya hitam kecoklatan. Genderuwo. Genderuwo, Moy. Anjing. Genderuwo itu ngeliatin Riko sambil netesin air liur dan ngeluarin sedikit gereman kayak gitu. Ya dari tadi yang micetin Riko genderuwo itu. Matanya merah nyala, taringnya panjang dari rahang atas ngelebihin dagu, kukunya panjang warnanya hitam, baunya kayak bangkai sampah yang nyengat banget. Riko teriak sekenceng-kencengnya sampai nafasnya tuh kerasa sesek, dan Riko lemes, akhirnya pingsan. Besokannya Riko tuh bangun, tapi keadaan dia sakit panas demam, dan itu sampai 3 hari Moy. Oke. Kakak sepupunya Riko yang dari awal kebangun di hari pertama si Riko ini sakit, udah di sebelahnya Riko nanyain kondisi dia. Kebingungan nih kakak sepupunya, kenapa kok tiba-tiba Riko bisa sakit. Dan di situ Riko pun takut banget. Bahkan pas siang-siang, Riko takut banget kalau ditinggal sendiri. Dan itu berlangsung sampai 3 hari Moy. Panasnya Riko tinggi banget dan dia juga menggigil. Semua saudara dia yang ada di rumah itu nemenin Riko di kamar. Nah singkat cerita, di hari keempat nih, Riko ngerasa udah mulai pulih dari sakitnya. Tapi ada hal aneh lagi yang dirasain. Dia semakin sering dengar suara-suara tuh manggilin dia. Padahal gak ada siapa-siapa yang manggil. Pas orang tuanya Riko lagi gak sibuk, dia ceritain lah apa yang dia rasain. Mulai dari kejadian yang dia lihat pas neneknya meninggal, sampai kejadian di malam hari pas dia tuh ngeliat genderuwo. Bokapnya nanya, Riko abis ngelakuin hal buruk apa? Nah Riko tuh keinget pas dia pulang dari lapangan, dia sempat ngelempar ranting pohon ke tumpukan sampah itu kan. Nah bokapnya Riko nyimpulin mungkin Riko tuh udah ngusik tempat tinggalnya si sosok ini. Gak lama ngobrol, nyokapnya Riko manggil Pak D-nya. Dan Pak D-nya langsung nanyain hal yang sama kayak bokapnya Riko, abis ngelakuin hal buruk apa. Dijawab sesuai juga. Nah terus Pak D-nya ini nyuruh Riko buat wudhu dan duduk pakai sarung di depannya si Pak D-nya ini. Rupanya Riko tuh baru tahu kalau Pak D-nya ini orang yang punya ilmu ternyata. Jadi Pak D-nya ini mau mencoba menetralisir badannya Riko dari hal-hal gaib. Karena Pak D-nya masih ngelihat kalau auranya Riko tuh beda dari biasanya. Dan bahkan setelah sesi netralisir itu selesai, Riko ini dikasih tahu kalau dia tuh beda dari anak-anak lainnya. Aura dia tuh disukain banget sama makhluk gaib katanya. Nah pas dia tanya kenapa dia sering dengar ada suara-suara yang manggilin dia, sebenarnya tuh emang gak ada orang yang manggil, kata Pak D-nya. Itu tuh suara-suara makhluk gaib yang nyoba buat ngedeketin Riko. Besokan harinya, pas Riko bangun dari tidurnya dia tuh ngedenger di ruang tamu kayak ada banyak orang ngobrol lah. Dan rupanya itu tuh ada ustadz sekaligus guru ngaji yang ada di perumahan tempat tinggal Pak D-nya Riko. Nah ustadz itu ngejelasin ke Riko kalau emang Riko tuh beda dari anak-anak lainnya. Karena Riko tuh punya kelebihan bisa ngelihat hal gaib atau yang biasa disebut indigo. Ternyata itu tuh keturunan dari buyutnya Riko ke kakek dari nyokapnya, terus ke nyokapnya, sekarang ke Riko. Karena Riko juga bilang waktu dia balik naik sepeda abis yang ngebuang ranting itu, sebenarnya nyokapnya ngeliat dari jauh Riko tuh kayak diikutin sama sosok gede melayang gitu. Buset.
Tapi ya nyokapnya mungkin nggak ngomong karena ya takut Rikonya takut atau salah lihat apa gimana gitu kan. Makanya nyokapnya nggak ngomong apa-apa. Dan sejak kejadian itu pun, Riko jadi sering banget ngedenger suara-suara misterius yang gak ada wujudnya. Dan bahkan ketika sosok-sosok itu nampakin wujudnya ke Riko selalu bisa lihat dengan jelas. Bahkan Riko tuh bisa komunikasi dengan sosok-sosok itu. Oh. Nah, sekarang tuh menurut Riko dia udah mulai terbiasa buat ngelihat sama ngedenger suara-suara yang orang lain tuh nggak dengar, suara gaib atau wujud-wujud gaib lah. Dan Riko nganggepnya ini tuh karunia dari Tuhan yang ngasih ke dia. Wah. Gue ngerti sih rasanya jadi Riko kayak pertama kali dia ngelihat makhluk halus nggak bakal bisa dia lupain anjir. Iya benar, karena pengalaman pertama banget kan. Walaupun sekarang udah mulai terbiasa gitu ya. Bihnat, Ya. kejadian yang gue ceritain sekarang nih dialamin sama cowok namanya Jojo dan teman-temannya yang mau liburan ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Oke. Nah, momen ini terjadi waktu pas Covid juga, jadi sepi gitu. Jojo sama teman-teman ini total bersepuluh berangkat dari rumah Jojo sekitar jam 2-an pagi ke Pelabuhan Muara Angke. Di situ Jojo nyewa lah tuh kayak angkot gitu karena mereka pada males bawa motor. Dan pas mereka sampai Muara Angke jam 4 pagi, ternyata mereka tuh harus nunggu jam 7-an pagi karena kapal tuh baru datang jam 7. Udahlah sembari killing time, mereka tuh kayak ngopi dulu, ngerokok dulu. Nah gak gitu lama, jam 7 kapalnya datang, mereka OTW lah tuh ke Pulau Pramuka dulu transit, baru abis itu ke pulau yang mereka tuju. Oke. Ini gue gak bisa nyebutin pulaunya apa ya Bihnat, karena si Jojo minta jangan disebutin. Ya. Nyampe lah mereka di Pulau Pramuka dan mereka tuh ketemu sama orang yang udah Jojo kontak buat ngantar mereka ke pulau yang emang mereka tuju. Langsung lah tuh dari Pulau Pramuka mereka lanjut lagi ke pulau itu dan singkatnya mereka nyampe lah di sana. Pas mereka udah nyampe, tiba-tiba pada disamperin nih sama orang yang nganterin ke pulau itu. Dan orang ini bilang kayak di pulau ini ada pantangannya, yaitu jangan ngelakuin sesuatu yang nanggung. Nah, kan pada bingung maksudnya kayak nanggung gimana ya gitu. Dijelasin sama orangnya kayak contoh aja nih ya, kayak lu ngerokok dipuntungin abis itu dibakar lagi. Nah apa enggak kayak lu makan abis itu lu bungkus terus makan lagi, itu nggak boleh katanya. Kok gitu? Nah mereka juga bingung Nat, makanya mereka kayak iya aja terus kayak ya udah. Kadang kan mereka mikir kayak pantangannya mungkin bisa dibilang nggak masuk akal gitu kan. Iya. Jadi mereka iya aja lah makanya. Udah tuh nyampe di pulau itu mereka bersepuluh seru-seruan, makan, malam-malam juga ketawa-tawa, ngerokok, bikin api unggun, beres semua aktivitas, akhirnya mereka mau tidur. Tadi kan gue bilang mereka bersepuluh. Nah mereka ini buka 2 tenda, satu tenda isinya 5, jadi 5-5 gitu. Nah di tenda Jojo, dia tuh cuma nutup kayak 1 layer doang, 1 layer di tendanya. Jadi kayak kalau misalnya lo mau ngeliat keluar jadi masih kelihatan gitu, bayang kan? Iya. Jadi nggak tebel gitu. Nah pas Jojo sama teman-teman lagi pada ngobrol sambil mau coba tidur di tendanya, tiba-tiba tuh mereka dengar kayak ada langkah kaki muterin tenda mereka gitu Bihnat, kayak duk 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 gitu. Nah ternyata di situ teman-teman Jojo di tenda sebelah pun belum tidur dan mereka dengar ada temennya Jojo namanya Dobit Bihnat. Dia teriak tuh dari tenda sebelah bilang kayak, anjing lu denger juga suara langkah kaki nggak gitu. Nah gak lama suara langkah kaki itu tuh hilang Bihnat. Langsung lah tuh si Jojo sama teman-teman dia yang berlima itu keluar tenda buat ngelihat kayak itu suara apa gitu. Nah pas mereka berlima keluar tenda, mereka ngelihat ada bayangan hitam, matanya merah, lagi berdiri di depan tendanya mereka. Nah paniklah tuh Jojo sama teman-temannya kan. Mereka langsung masuk tenda lagi dan langsung tuh ditutup pakai 2 layer biar semua ketutup nggak kelihatan keluar gitu tendanya. Sampai singkat cerita pas pagi hari ini Jojo udah bangun sama teman-temannya. Terus Jojo tiba-tiba disamperin sama orang yang ngejaga pendopo. Jadi di pulau itu tuh ada pendoponya. Dan si orang itu tuh nyamperin tiba-tiba gitu Bihnat. Dia bilang kayak kalau misalnya nggak nyaman tidur di tenda, nanti tidur di pendopo aja nggak apa-apa malam-malam. Nah Jojo tuh disitu mikir kayak kenapa orang pendopo ini tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu? Apakah dia tahu malamnya mereka digangguin gitu kan? Di situ Jojo nggak nanya apa-apa, dia cuma bilang kayak iya pak makasih gitu doang. Singkat cerita hari udah mulai sore, Jojo ngopi sama temen-temennya dan sembari juga bikin persiapan di tenda. Tiba-tiba ada cowok temennya Jojo namanya Rama. Dia dari kamar mandi tiba-tiba teriak kayak, dia bilang kayak
guys, sumpah pas tadi mandi gue denger ada orang nyinden gitu. Oh shit. Nah di situ Jojo cuma nenangin temennya lah, si Rama ini dibilang kayak, udah lu cuman halu aja kali, perasaan gue nggak kenapa-napa dari tadi di kamar mandi gitu. Sampai pada akhirnya waktu pas maghrib, di situ tuh Jojo sama teman-temannya bertiga juga, namanya Dai, Sandy sama Yoka tuh sholat berjamaah gitu Nat. Nah pas mau sholat, Jojo tuh ngeliat temennya si Yoka ini sholat itu kayak gelisah gitu Nat. Takbir tuh diulang-ulang, terus kayak pokoknya lo kelihatan lah kalau orang gelisah kan kebayang ya kayak gimana gelagatnya gitu. Iya. Nah pas sholat itu Jojo kayak ngeliat dari ekor matanya si Yoka tuh sholat itu kayak gelisah. Udah beres sholat, nah pas Jojo tuh lagi coba doa dan zikir, Jojo tuh ngeliat Yoka sama Sandy ini nunduk merem aja, kayak mereka tuh nggak mau ngeliat sekitar gitu loh. Dan ternyata pas Jojo nengok ke arah Yoka, dia tuh ngeliat di belakang Yoka sekitar 3 meteran itu tuh ada makhluk hitam gede bertaring gitu dan banyak darahnya gitu Nat. Lagi ngintipin mereka di atas pohon. Nah Jojo langsung tuh fokus lagi buang muka, dia ngarahin mukanya ke arah Sandy. Nah pas si Jojo ngeliat ke arah Sandy, Jojo juga ngeliat di depannya Sandy tuh ada kayak kakek bawa tongkat lagi ngeliatin mereka juga. Buru-buru doa terus cabutlah mereka dari musola itu. Lanjutlah beres sholat, mereka makan di tenda. Di situ Jojo mutusin buat ke pendopo karena teman-temannya lagi pada pengen tidur di sana, nggak bertenda lagi. Nah sampai di pendopo, udah tuh mereka sembari mau tidur, mereka ngobrol satu sama lain lah. Nah di situ teman-temannya Jojo pada cerita kayak apa yang mereka lihat. Nah si Sandy sama Dobby tuh cerita waktu pas sore-sore mereka tuh ngeliat ada nenek-nenek keluar dari dalam hutan nawarin pisang gitu Nat. Nah tapi di momen itu nggak ada yang ngeliat sama sekali nenek-nenek itu. Akhirnya di situ mereka mikir kayak, oh pasti ada yang nggak beres nih. Nah pas si Jojo sama teman-teman lagi pada ngobrol, udah ada beberapa yang lagi tidur. Nah Jojo tuh ngeliat di tenda mereka tuh hujan Nat. Nah Jojo tuh sadar barang-barang di tenda mereka tuh kehujanan karena mereka lupa bawa flysheet, kayak terpal gitu loh buat tenda. Nah akhirnya Jojo lari lah ke tenda buat nyelamatin barang-barangnya. Nah pas Jojo sampai tenda, ternyata di tenda tuh nggak hujan Nat. Si Jojo tuh bingung, kayak dari pendopo ke tenda tuh jaraknya nggak nyampe 5 meter. Masa di titik ini hujan, di sana nggak hujan, kan aneh kan? Iya bener. Nah akhirnya Jojo tuh balik ke pendopo lagi dan bilang sama teman-temannya kayak, gue kayak mau tidur di tenda aja deh malam ini. Nah akhirnya adalah sebagian temennya Jojo yang ikut juga tidur di tenda, dan ada juga sebagian yang masih di pendopo. Nah jadi Jojo kenapa mutusin tidur di tenda, karena malam itu Jojo tuh ngeliat kayak ada anjing liar pada ngambilin makanannya. Nah yang Jojo nggak habis pikir, anjing-anjing itu tuh ngambilin makanannya tapi yang masih mentah Nat. Padahal di sana tuh ada yang mateng tapi nggak disentuh sama anjing itu. Nah pas paginya tuh Jojo sepakat sama teman-teman buat balik karena udah 2 malam lah mereka di pulau itu. Di sepanjang perjalanan mereka tuh masih bingung kayak kenapa mereka digangguin ya gitu. Nah di situ Jojo nanya lah ke teman-temannya kayak, lo semua pada ngikutin nggak aturan dikasih tau sama bapak-bapak kemarin? Nah pas ditanya kayak gitu, teman-teman Jojo tuh pada diem aja. Dan ternyata pas ditanya kedua kali sama Jojo, akhirnya mereka ada yang ngaku kalau mereka tuh ngelanggar aturan yang dikasih, yang dibilang sama bapak-bapak itu nggak boleh nyisain atau nggak boleh nanggung gitu loh ngelakuinnya. Ditanyalah sama Jojo kayak, lo pada ngapain? Nah ternyata ada temennya Jojo yang ngerokok cuma setengah terus nggak dihabisin. Terus ada juga teman-temannya Jojo yang minum botol terus nggak dihabisin langsung, terus besokannya baru diminum. Nah mereka tuh mikir kayak, oh mungkin bisa jadi karena mereka ngelakuin itu makanya digangguin. Nah tapi sebenarnya mereka masih bingung Nat, kenapa di pulau itu ada pantangan kayak gitu. Sebenarnya Moy, menurut gue pantangannya juga lumayan susah buat diikutin sih. Iya. Kayak ya lo lagi ngemping, terus lo nggak boleh minum minuman yang udah lo minum kemarin gitu. Kan susah juga ya Iya, buat bener. nyari minuman di sana. Kayak nggak masuk akal, cuman kalau mereka nggak ngelakuin malah digangguin, aneh ya. Iya.